Oke, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang gravitasi ya, sebagai bahan teman-teman untuk mempersiapkan materi gravitasi untuk KSN Provinsi ya. Jika di video sebelumnya ya, bagi teman-teman yang belum menonton video part yang pertama, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Di video yang pertama kita sudah membahas sampai hukum ketiga Kepler ya, di mana ini bagian akhir dari video yang pertama adalah kita menemukan bahwa periode kuadrat ya suatu planet mengelilingi matahari itu sebanding dengan jarak pangkat 3 planet tersebut dari matahari, dan ini konstanta ya 4pi kuadrat per gm-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hukum ketiga Kepler ini itu can be extended to an elliptical orbit. Jadi dia bisa dipakai juga untuk planet-planet yang orbitnya elips ya, karena menurut hukum Kepler kan orbit planet itu kan elips ya. Oke, saya pakai warna merah aja. Oke, kemudian replace R with A. Jadi R-nya, R jaraknya itu diganti dengan A. Ingat A itu adalah sumbu semi mayor ya, atau semi mayor axis. Sehingga kita akan punya seperti ini ya. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per gm sun matahari dikali A pangkat 3 sama dengan, ini adalah konstanta, maka kita bisa pakai KS A pangkat 3. Di sini konstantanya itu independent of mass of the planet. Jadi dia ini nilai K-nya itu kan tidak dipengaruhi oleh massa dari planetnya, sehingga ini valid atau bisa dipakai untuk sembarang planet. Jadi if an object is orbiting another object, the value K will depend on the object being orbited. Jadi kalau ada objek ya, misalkan bulan sama bumi, nah maka K-nya itu dipengaruhi oleh yang diorbitin ya, berarti yang orbited berarti buminya. Misalkan ada ini bumi, ini earth, kemudian sama bulan, ini moon. Maka nilai K-nya, konstanta kesebandingannya itu adalah 4pi kuadrat per capital G ya, konstanta gravitasi umum dikalikan M-nya adalah M bumi, M earth. Nah, karena bumi yang besar gitu ya, yang diorbitin itu kan, bulannya kan mengorbit di bumi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Contohnya ini, salah satu contoh aplikasi dari pemanfaatan hukum tersebut adalah kita bisa menghitung massa matahari ya, meskipun kita tidak menimbangnya langsung. Kita bisa menggunakan persamaan tadi ya, persamaan hukum ketiga Kepler tersebut untuk mencari M sun atau massa mataharinya. Ya tinggal di rearrange persamaannya aja, kan kita punya T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dibagi dengan G dikalikan M sun, M matahari kan, dikalikan dengan R pangkat 3 kan. Nah, kalau kita mau menghitung massa mataharinya ya kita tukar-tukar aja ini posisinya, maka kita akan dapat M matahari itu sama dengan 4pi kuadrat R pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat kali G. Ini pindah sini ya, yang M mataharinya pindah ke atas, maka kita akan punya persamaan ini. Nah, kita kan udah punya tuh jaraknya bumi matahari ya. Bumi matahari kan sudah tahu 1 astronomic unit kan, 1 AU atau sekitar 150 juta kilometer ya. Dan kita juga tahu periode dari bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 lebih sedikit hari kan. Kita bisa hitung dengan menggunakan perhitungan ini, maka massa matahari bisa ditentukan. Jadi untuk menentukan massa matahari kita tidak perlu menimbangnya ya. Demikian juga untuk menghitung suhu, misalkan suhu di permukaan matahari itu bisa kita hitung tanpa harus meletakkan termometer di sana kan, pasti akan termometernya akan meleleh ya. Jadi kita bisa menggunakan ya konsep pergeseran Wien ya. Nanti teman-teman pelajari ini di fisika modern ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sifatnya teknis gitu ya, yang bisa kita pakai dari konsep-konsep fisika untuk menentukan nilai besaran dari misalkan masanya, misalkan suhunya itu dari suatu benda gitu, tanpa harus melakukan direct measurement atau pengukuran langsung seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Contoh berikutnya adalah aplikasi dari hukum 3 Kepler itu untuk menentukan ya, atau menganalisis geosinkronus satelit ya. Jadi misalkan ada satelit yang dia geosinkronus atau geostasioner, dia mengorbit di bumi, itu di orbit yang bentuknya melingkar seperti ini, dan ketinggiannya itu nggak berubah tuh, ketinggiannya nggak berubah dari permukaan bumi. Nah, dengan memanfaatkan tadi kita bisa mencari ya, di sini adalah, coba kita baca dulu ya,
a geosynchronous satellite appears to remain over a same point on the Earth. Jadi dia akan kelihatan sama terus dari permukaan bumi ya, karena orbitnya ya periode orbitnya sama dengan periode bumi, maka dia akan adanya di posisi yang sama terus. Kemudian the gravitational force supplies a centripetal force. Oke, jadi F gravitasinya itu akan sama dengan F centripetal. Oke, F gravitasi tadi itu kan G dikalikan M, berarti di sini adalah M bumi, M Earth, dikalikan M satellite dibagi dengan jaraknya, misalkan ini sudah ada ketinggian H nih, berarti di sini kan R plus H kan, R plus H kuadrat sama dengan F centripetal itu kan M satellite dikalikan V kuadrat, ya kecepatan dia ini mengorbit ya, dibagi dengan R ya, R-nya berarti R plus H. Nah, dengan persamaan ini kita bisa menentukan ya, misalkan tingginya tahu, kita bisa tahu kecepatannya, atau kecepatannya tahu, kita bisa tahu ketinggiannya. Jadi seperti itu. Ini aplikasi aja. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang gravitational field atau gravitational acceleration ya, kita kenal dengan percepatan gravitasi. Jadi, a gravitational field exists at every point in space. When particle of mass m is placed at a point where the gravitational field is g, vector g, the particle experience a force. Jadi misalkan ada medan gravitasi, misalkan medannya di sini, ya medan melingkupi daerah ini. Kalau kita letakkan benda m, partikel m ini, masukkan ke sini, ke daerah yang bermedan gravitasi di sini, maka dia akan mengalami gaya gravitasi ya. The particle experiences a force. Nah, besarnya berapa? Kalau ini punya M dan di sini bekerja medan gravitasi G, maka gaya gravitasi yang dialami oleh F itu sama dengan M kali G. Nah, seperti ini ya notasinya. Jadi M dikalikan dengan percepatan gravitasinya. Nah, ini kan kalau kita pakai ini kan ini sebenarnya gaya berat ya. Gaya gravitasi itu tidak lain adalah gaya berat. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, nah sekarang kita mendefinisikan what is the gravitational field ya. Jadi gravitational field itu didefinisikan sebagai the gravitational force experienced by a test particles placed at any point divided by the mass of the test particles. Jadi yang namanya medan gravitasi atau percepatan gravitasi itu adalah besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh suatu massa uji. Ini berarti massa uji ya, test particle, dibagi dengan massa ujinya. Jadi gayanya berapa dibagi massanya, maka kita akan menemukan nilai dari gravitational field-nya atau percepatan gravitasinya. Kemudian the presence of the test particle is not necessary for the field to exist. Jadi yang ini M kecil ini tidak diperlukan untuk eksistensi dari medan gravitasi ini. Kemudian the source particle creates a field. Nah, source particle itu misalkan di sana ada matahari ya, matahari di sini, sun. Nah, dia kan di sekitar sini kan akan ada medan gravitasi oleh matahari. Nah, dia dipengaruhi oleh ini, oleh source particle-nya itu berarti sun-nya di sini. Maka kalau kita taruh misalkan di sini ada asteroid masuk ke sini, maka dia akan mengalami gaya gravitasi oleh medan gravitasi yang ditimbulkan oleh matahari ya. Jadi source particle itu yang create field ya. Nanti di pembahasan mengenai hukum gravitasi umum ya, prediksi-prediksi Einstein ya, maka akan lebih menarik lagi ya. Jadi Einstein menjelaskan dengan baik apa itu gravitasi yang berupa cekungan ya, ruang dan waktu, kelengkungan ruang dan waktu. Terus nanti gravitasi akan mempengaruhi laju, bukan laju lagi, mempengaruhi waktu, akan mempengaruhi path-nya lintasan cahaya dan seperti itu. Nanti dibahas di gravitasi umum. Kita membahas gravitasi yang menurut Newton dulu. Oke. Kemudian the field can be detected and its strength measured by placing the test particle in the field and noting the force exerted on it. Jadi medan gravitasi itu dapat dideteksi ya kalau gimana cara mendeteksinya dan berapa kekuatannya dengan menaruh atau menempatkan massa uji partikel ke medan tersebut. Nah, gitu. And noting the force exerted on it. Kalau misalkan tidak ada gaya yang bekerja di situ, maka di situ tidak ada medan gravitasinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi poinnya adalah medan gravitasi itu adalah gaya gravitasi dibagi dengan massa ujinya. Kita lanjut. Nah, ini karena tadi ya berbeda dengan gaya listrik, meskipun sama-sama inverse square law, gaya gravitasi ini akan menghasilkan medan yang arahnya selalu ini menuju ke
source partikelnya. Jadi dia sifatnya nanti akan menarik. Kalau kita taruh benda di sini ya dia akan ketarik ke sana. Kita taruh benda di sini dia akan ketarik ke bawah. Jadi dia sifatnya menarik ya. Jadi the gravitational field vector point in the direction of the acceleration a particle would experience it if placed in the field. Ya, kalau ini ada fieldnya nih, di sekitar sini kan ada medannya. Kalau kita taruh di sini, atau di sini, atau di sini, maka dia akan terpengaruh oleh medan dan akan muncul gaya di sini. The magnitude is that of the free fall acceleration at that location ya. Dia akan mengalami free fall ya, jatuh bebas. Kemudian part B of the figure show the gravitational field vector in a small region near the earth of the surface. Oke, jadi ini adalah visualisasi atau gambaran medan gravitasi yang ada pada small region. Jadi kan kalau bumi itu bentuknya bulat ya, kemudian kita ambil bagian kecil, itu kan bagian kecil dari sesuatu yang bentuknya curve kayak gini kan mirip dengan mendatar gini ya. Jadi ini bagian kecil. Jadi sangat kecil lagi partnya di sini. Kalau dia S, kelilingnya itu S, ini adalah DS ya, elemen dari keliling ini yang sangat kecil gitu ya, maka bentuknya seolah-olah mendatar seperti ini. The vector are uniform in both magnitude and direction. Jadi vektornya itu seragam atau homogen dalam arah maupun besarnya. Jadi magnitude-nya maupun direction-nya itu sama gitu. Nah, itu tentang medan gravitasi. Nah, ini adalah pernyataan medan gravitasi kalau dinyatakan secara vektor ya. Jadi kita tadi punya G itu kan sama dengan F gravitasi ya, dibagi dengan massanya ke arah vektor satuan R gitu kan. Kemudian kalau kita nyatakan dalam arah dia negatif. Apa artinya negatif? Ya, kita baca di sini. The gravitational field describe the effect that any object has on the empty space around itself in terms of the force that will be present if a second object were somewhere in that space. Nah, panjang sekali ya. Jadi intinya medan gravitasi itu adalah efek ya, atau apa namanya ya? Ya efek ya. Efek di mana untuk setiap objek yang berada pada empty space around itself ya, itu mengalami gaya ya, jika second object itu ditaruh di situ juga. Jadi misalkan kalau ada ini apa namanya matahari ya, kita contohnya matahari aja, sun, kemudian kita taruh gaya di sini. Nah, kita taruh gaya di sini dan maaf kok gaya lagi. Kita taruh second object di sini dan dia akan mengalami gaya di sini. Ya, maka di sini itu akan eksis, akan ada medan gravitasi G gitu ya. Kalau dinyatakan secara vektor ya gini, Gm per R kuadrat ya. Kita ganti aja F gravitasinya dengan tadi. Fg-nya Fg kecil ya. Fg kecil itu kan nilainya adalah G besar dikalikan M yang besar, M sun-nya dikalikan M partikelnya dibagi dengan R kuadrat ya. Kemudian M-nya kecoret dengan yang bawah, ini kan dibagi dengan M, ini juga bagi dengan M, ini kita coret, dapat Gm per R kuadrat, vektor satuannya ke arah R, ya negatif sign hanya menunjukkan seperti yang di gaya pada video pertama itu hanya attracted ya, atau tertarik gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian berikutnya ya, jadi kita sudah belajar gaya, sudah belajar medan, sekarang gravitational potential energy atau energi potensial gravitasi. Kita baca deskripsinya. Near the Earth surface, the gravitational potential energy function was U ya. Biasanya disimbolkan U atau kita sering menggunakan EP, itu sama aja. EP atau di sini U. Nilainya adalah mg kali Y for a particle Earth systems. Jadi misalkan ini ada Earth ya, kemudian ada partikel. Nah, jaraknya ini Y. Ya, maka nilainya dari energi gravitasi yang ada di sini, energi potensial gravitasi yang ada di sini U atau EP itu nilainya adalah mg kali Y, mgy gitu ya. Dengan G-nya adalah medan gravitasi yang ada di sini, di poin di mana benda itu berada. Kemudian this was valid only when the particle is near the Earth surface where the gravitational force is constant. Oke, jadi ini validnya kalau dia dekat dengan permukaan di mana nilai dari Fg-nya atau nilai dari gaya gravitasinya itu konstan. Kemudian hal penting di sini adalah the gravitational force is conservative ya. Jadi gaya gravitasi itu contoh dari gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif itu gaya yang
usaha yang dihasilkan oleh gaya tersebut itu tidak dipengaruhi oleh lintasan. Oke, kita kembali ke definisi usaha ya. Semisal nih kita punya partikel di sini kan, partikel di sini. Ini misalkan lintasannya. Ini anggap aja lurus ya. Partikel ini kita atau dari bawah ya, partikel bawah ini kita bawa ke sini. Yang ketinggiannya itu H atau Y di situ ya, ketinggiannya itu Y. Kemudian partikel yang identik yang sama kita bawa juga ke posisi yang sama di sini, tapi dengan cara seperti ini. Naik dulu ke kiri, ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan, terus ke kiri. Nah, lintasannya seperti ini. Kalau ini tadi langsung, ini, nah kayak gini. Yang ketiga misalkan, nah misalkan seperti yang pertama, tapi langsung lurus ke atas. Nah, kayak gini. Yang keempat misalkan ya, kita buat lebih ekstrim lagi. Yang keempat misalkan dia turun dulu ke sini, naik ke sini dengan cara yang berlekuk-lekuk. Nah, akhirnya dia sampai juga di sini. Nah, maka dari 3 kasus ini, kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, itu usaha yang diberikan kepada benda ini untuk naik setingginya itu sama. Ya, karena W usahanya itu kan sama dengan negatif delta EP ya, negatif delta EP. Berarti negatif MG delta Y. Delta Y-nya kan Y itu sendiri. Y-nya kan sama, berarti ini usahanya sama. Nah, gaya yang menghasilkan usaha yang tidak dipengaruhi oleh lintasan ini meskipun lintasannya berbeda, itu namanya gaya konservatif ya, gaya yang usahanya tidak dipengaruhi oleh lintasan. Oke, kita kembali ke sini ya. The change in gravitational potential energy of a system associated with a given displacement of a member of a system is defined as the negative of the internal work done. Ya, tadi ya sudah ya. Gaya usaha internal work done by gravitational force that member during the displacement. Jadi change of gravitational potential energy ya, jadi change of GPA atau change of U atau delta EP itu sama dengan ya, ini defined as a negative of the internal work done ya, negative of the internal work done berarti kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi F ya, F dikalikan dengan displacementnya di situ Y gitu. Nah, pernyataan ini kalau F-nya konstan, Y-nya konstan. Bagaimana kalau F-nya nggak konstan? Ingat, F itu semakin ke atas ke sana juga berfungsi sebagai fungsi R ya. Kita sudah gambarkan grafiknya kan seperti ini. Maka kalau dia berfungsi R, ya kita tinggal karena dia berjalan terhadap R, kita tambahin aja integral. Nah, integral jadi minus R initial, mulainya dari mana? Mau dari pusat atau mau dari permukaan sampai dengan R finalnya. R finalnya berapa? Ya, jadi delta EP-nya sama dengan minus ini, minus dari usaha yang dilakukan. Nah, delta EP itu berarti atau delta U kan U final yang akhir dikurangi U inisial yang awal. Bisa dituliskan di sini ya. Nanti dalam pembahasan soal kita bisa lebih mendalami lagi apa maksud dari persamaan-persamaan ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sekarang ini ya. Jadi kalau kasus saja ini ya, case-nya ya. Jadi a particle moves from A to B. Its gravitational potential energy change by delta U. Jadi ini move ya dari A ke B. Ini perhatikan lintasannya dari A ke B, ya kan? Dari A ke B, choose the zero for gravitational potential energy where the force is zero. Choose the zero for gravitational energy where the force is zero. Oke, jadi kita pilih bahwa nilai GPA-nya gravitational potential energy atau potensial energinya itu saat gayanya 0 ya. Berarti gayanya 0, maka dia letaknya sangat jauh dari source-nya nih, dari buminya, sangat jauh. Untuk R-nya mendekati tak hingga di sini ya. Jadi U-nya bernilai 0 untuk mendekati tak hingga. Oke, maka kita bisa fungsikan energi potensial gravitasinya adalah minus, ya tadi minus sudah dibahas di depan, GME dikalikan M dibagi dengan R. Oke, GME dikalikan M dibagi dengan R. This is valid only R greater than equal R Earth and not valid for R less than R Earth. Jadi persamaan ini ya, GMM per R ya, biasanya kita kenal GMM per R, tapi dia negatif karena energi potensial itu negatif. Ini itu hanya berlaku kalau R-nya lebih besar daripada R bumi. Jadi misalkan ini R Earth ya, R Earth sampai sini. Sedangkan saya gambar pakai warna hijau, warna biru ya. Dari sini ke sana itu fungsi R. Nah,
persamaan ini hanya berlaku untuk ini ya, R-nya lebih besar sama dengan RR. Jadi misalkan dari sini sampai ke sana. Ya, nilainya lebih gede. R itu jaraknya dari pusat ke sembarang titik, misalkan di sini atau di sini. Nah, kalau titiknya kita taruh di dalam sini, nah di dalam bumi di sini, maka persamaan ini tidak valid ya. Oke, begitu ya maksudnya ya. Jadi kalau di sini nanti akan berlaku energi potensial gravitasinya atau EP-nya itu sama dengan minus G M bumi ya, M Earth dikalikan M partikelnya dibagi dengan R. R-nya adalah jarak dari sini ke sini. Nah, R gitu. Oke, kemudian nilai negatifnya because of the choice of U initial ya. Jadi yang awalnya tadi kan dia di jauh tak hingga itu U-nya 0 dibawa ke sini ya, maka dia final min initial itu nanti negatif nilainya. U is negative because of the choice of initial energinya. Initial energinya itu diambil dari tempat yang jauh tak hingga tadi di sini. Oke, gitu ya. Itu berkaitan dengan energi potensial gravitasi. Oke, kita lanjutkan nih gambarnya seperti ini ya. Grafnya. Jadi kalau misalkan the potential energy goes to zero as R approach infinity. Ya tadi ya, karena persamaan U-nya itu minus G M per R, maka nilainya U itu approach to zero jika R-nya approach to infinity. Jadi kalau R-nya mendekati tak hingga, maka nilai gravitational potential energinya atau EP-nya itu juga menuju 0 gitu. Oke, lihat di sini kalau pada saat di permukaan, pas di permukaan nilainya adalah ini. R-nya di sini kita ganti dengan jari-jari buminya. Ya, itu. Jadi poinnya kita dapat persamaan ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut ke binding energi. Jadi tadi kan nilai potensial energi, potensial gravitational energy itu kan nilainya negatif kan? U-nya negatif. Nah, kalau nilainya ini kita ambil nilai mutlaknya saja, itulah yang disebut sebagai binding energi atau energi ikatnya. Jadi nilai negatif itu ya, kalau saya bahasakan secara sederhana itu seperti keterikatan gitu. Jadi kalau misalkan ada bumi atau ini matahari ya, sun, ini bumi. Nah, si bumi ini Earth, bumi ini kan punya energi potensial gravitasi itu kan nilainya minus G dikalikan M sun dikalikan M Earth dibagi dengan jaraknya ini R ya. Jaraknya anggap aja R di situ. Nah, si bumi ini seolah-olah ya negatif itu dia terikat oleh sun, dia nggak bisa pergi kemana-mana nih. Ya, makanya namanya binding energi. Nah, supaya dia bisa lepas, dia harus dikasih energi minimal segini. Nah, jadi misalkan energinya misalkan 100 Joule gitu. Ini contoh aja ya. 100 Joule terlalu kecil mestinya. Energinya 100 Joule. Maka kalau belum diberi energi dari luar sebesar 100 Joule atau belum diberi usaha dari luar sebesar 100 Joule, maka bumi ini akan tetap terikat oleh medan gravitasi oleh matahari selama belum diberi ini. Nanti kalau dibeli lebih dari 100 Joule, maka dia bisa escape ya, bisa lepas kayak gitu ya. Jadi if an external agent applies a force larger than binding energy, jadi nih kalau ada external force yang nilainya larger than binding energy, the excess energy will be in the form kinetic energy. Maka dia bisa lepas, dia jadi punya kinetic energy of the particle when they are at infinite separation ya. Kalau dia sudah sangat jauh sekali, energi potensialnya menuju 0, maka dia tinggal punya energi kinetik aja. Dia bisa jalan atau bisa move dengan kecepatan tertentu kayak gitu. Oke, nah bagaimana sekarang kalau bendanya lebih dari 2? Ya lebih dari 2 tinggal kita jumlahkan aja. Berarti kalau ada misalkan gini ya, 3 particles or more itu sama aja. Nanti tinggal kita jumlahkan aja. Energi gravitasi totalnya berarti antara 1 dan 2, antara 2 dan 3, antara 3 dan 1 kita jumlahkan. Jadi U-nya itu adalah jumlahan dari U1 dan 2 ditambah U1 dan 3 ditambah U2 dan 3. Masing-masing dimasukkan aja. U itu tadi minus GM dikalikan M ya, kalau M-nya ada 2 ya MM per R kuadrat ya. Ini berarti yang U12 berarti minus G M1 M2 per R12. Yang U13 berarti minus G M1 M3 per R13. Yang U23 berarti minus G M2 M3 per R23. Nah, seperti itu. Itu tentang energi potensial. Jadi dia sifatnya skalar ya, tinggal dijumlah aja gitu. Cuma nilainya negatif tadi ya.
Kemudian energy of satellite motion. Oke, energy and satellite motion. Jadi saya langsung masuk ke sini aja ya, total energinya. Nah, total energi yang dimiliki oleh benda ya, assume that object of mass m moving with speed v in the vicinity of massive object of mass m. Jadi anggap aja bumi ini Earth sama satelit di sini. Kan massa satelitnya kan lebih kecil daripada massa bumi ya, jauh lebih kecil daripada massa bumi, atau massa buminya jauh lebih besar. Kemudian kita juga assume that m at rest and inertial reference frame ya, jadi m-nya itu diem, artinya dia nggak berpindah, nggak bergerak relatif terhadap satelit ini, dan dia berada dalam kerangka acuan inersia. Nah, nanti kalau yang non inersia pembahasannya sudah gravitasi umum ya. Kemudian energi yang dimiliki oleh satelit ini, karena dia bergerak dengan kecepatan v misalkan ke arah sini, maka dia akan punya energi totalnya adalah energi kinetiknya ditambah dengan energi potensialnya. Tapi ingat, energi potensial itu negatif nilainya, maka energi totalnya kita tuliskan seperti itu. Jadi kalau mau dalam nilainya saja, maka energi mekanik atau energi totalnya adalah energi kinetiknya dikurangi dengan energi potensialnya. Karena energi potensial nilainya selalu negatif untuk sistem seperti ini. In a bound system, A is necessarily less than zero. Jadi kalau dia dalam keadaan terikat karena nggak punya energi kinetik, ya, energi kinetik untuk lepas, maka dia negatif nanti energinya. Energi mekaniknya ya maksudnya. Oke, ini kalau circular orbit, dia akan punya energi sebesar minus GMM per 2R. Oke, kita bisa turunkan di sini ya. Jadi dia punya massa M, punya kecepatan V ya. V-nya tadi bisa kita hitung. Jadi gaya sentripetalnya itu kan sama dengan gaya gravitasinya. Kita untuk mencari nilai V dulu di sini. Berarti ini mv kuadrat per R itu sama dengan, R-nya R kecil ya. Kita ikuti aja gambar. R-nya R kecil itu akan sama dengan G dikalikan mm per R kuadrat. M-nya kita cancel 1, R-nya kita cancel 1. Kita akan dapat nilai V kuadrat sama dengan GM per R. Nah, berarti nilai energi mekaniknya itu sama dengan energi mekanik atau energi total di sini. Nih, energi total dia nggak pakai indeks apa-apa. Kita tulis saja energi mekanik, berarti nilainya itu akan sama dengan energi kinetiknya dikurang energi potensialnya tadi ya. EK itu setengah mv kuadrat, V-nya ini GM per R kuadrat, setengah mv kuadrat dikurangi EP. EP-nya adalah, nih minusnya sudah saya tuliskan di sini, jadi nggak perlu ditulis minus lagi. GMM per, ini nggak pakai kuadrat ya. GM per R, ini juga minus GMM per R. Kan sama ini. Minus setengah, ini sama ini. GMM per R dikurangi 1 GMM per R. Berarti minus setengah GMM per R atau GMM per 2R ya. Minus GMM per 2R ya. Karena ini 1 ya. Ini anggap aja X kan, setengah X dikurangi X. Kan jawabannya setengah X ya. Setengah X dikurangi X ya. Jawabannya setengah X negatif ya. Negatif setengah X. Nah, X-nya adalah yang saya lingkari itu. Maka kita dapatkan energi totalnya ini minus GMM per 2R. Energi total dari suatu benda yang mengorbit ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Energy in a circular orbit ya, the total mechanic energy is negative ya. In the case of circular orbit tadi sudah kita turunkan persamaannya. The kinetic energy is positive and is equal to half the absolute value of the potential energy. Kinetic energinya itu positif ya, nilainya setengah dari energi potensial energi. Oke. The absolute value of A is equal to binding energy of the system tadi. Nilai E-nya itu sama aja dengan energi ikatnya dari sistem tersebut ya, yang mengikat bahwa dia sebagai satu kesatuan, satu sistem ya. Dia tidak yang buminya atau matahari, bumi satelit ya, yang satelitnya nggak bisa lepas dari interaksi dengan bumi, itu namanya binding energi. Oke, kita masuk energi in elliptical orbit, sama aja, hanya kita ganti R-nya menjadi 2A ya. 2R-nya menjadi 2A. Jadi radiusnya kita ganti dengan semi-major axis. Jadi R-nya diganti dengan A. Maka kalau yang sebelumnya itu 2R, ini tinggal diganti 2A aja. Sistemnya sama ya. Di sini asumsinya adalah sistemnya itu isolated ya. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya.
Oke, pembahasan ini menarik ini ya. Ini tentang escape speed from Earth. Jadi kecepatan lepas ya suatu satelit ya atau suatu roket, misalkan SpaceX mau lepas itu dia harus punya kecepatan minimal berapa ya supaya dia bisa lepas dari pengaruh gravitasi bumi. Itulah yang disebut sebagai escape speed ya. Cara menurunkannya adalah di sini dia punya energi kinetik kan, mau lepas ke sana punya energi kinetik. Ambil acuan ini, acuannya adalah permukaan buminya. Jadi energi kinetiknya itu kan harus mampu mengalahkan sampai ke titik tertentu, harus mampu mengalahkan energi potensialnya tadi ya. Yang nilainya negatif kita ambil positifnya saja, kita ambil binding energinya aja. Kita harus berikan energi supaya bisa mengalahkan binding energinya, yaitu EP. Berarti ini setengah mv kuadrat sama dengan EP itu adalah M dikali G dikali H gitu ya. M-nya dicoret ya, berarti atau kita gunakan notasi yang lebih umum aja ya, pakai yang GMM tadi. Bentar kita hapus dulu. Kita pakai yang GMM per R kuadrat ya. Kemudian kita bisa coret M-nya, maka kita akan punya V-nya, V kuadratnya sama dengan 2 GM per ini nggak pakai kuadrat karena energi potensial gravitasi. 2 GM per R. Nah, ini adalah escape speed-nya atau V-nya sama dengan akar dari 2 GM per R ya. Kita bisa lihat di sini ya, akar dari 2 GM per R ya. M-nya adalah M Earth, R-nya adalah R Earth di sini. Oke, itu energi atau kecepatan lepas atau escape speed from the Earth. Oke, kita lanjut. Oh, sudah selesai ternyata. Terima kasih ya. Jadi itu dia beberapa materi dasar tentang gravitasi ya, berkaitan dengan hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler ya. Nanti untuk pendalaman dari materi tersebut bisa kita bahas melalui soal-soal latihan ya. Nanti di video-video berikutnya ya saya usahakan untuk membuat soal-soal latihan ya, untuk mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi gravitasi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.